Oke, assalamualaikum. Sekarang kita mau lanjut ke pembahasan soal berikutnya ya. Jadi di sini soal nomor 2. Soal nomor 2 itu adalah jika besar sudut ACB 30, kita berarti sini kita cek lagi ya. Kita ulangin ACB 30. Sorry, ACB sini 30 derajat. Kemudian CAB 73. Nah, ini kan nggak ada garisnya. Kita boleh menambahkan garis di sini ya. CAB 73, maka besar CAO. Berarti yang mau kita cari yang biru ini. Berarti pertama, kalau kita mau cari sudut CAO, kita harus tahu dulu sudut yang sebelah sini ya. Ini kan diketahui. Ini sudut keliling ya. Jangan lupa ini namanya sudut keliling. Keliling ya. Keliling. Nah, kaidah sudut pusat dan sudut keliling pertama ya, kalau yang lupa nih, sudut pusat itu ya, sudut pusat itu besarnya 2 kali sudut keliling. Tapi syaratnya dia harus menghadap ke busur yang sama ya. Kalau menghadap busur yang beda nggak bisa, nggak berlaku ini. Menghadap busur yang sama gitu ya. Nah, berarti kalau kita punya ini 30 ya, maka kita punya yang sebelah sini ya, besar sudut AOB itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling ACB. Sehingga besarnya adalah 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Ini 60 derajat. Nah, perhatikan segitiga AOB. Karena AO dan OB ini sama dengan jari-jari, maka ini besarnya sama. Nah, karena di sini besarnya 60 derajat, maka yang dua ini adalah 180 dikurang 60 derajat, kita bagi 2. Hasilnya 60 derajat. Berarti yang ini 60, yang ini juga 60, maka dia bentuk segitiga sama sisi. Berarti karena sudut yang kecilnya ini adalah 60 derajat, jadi besar, kita balik ke atas saja ya, besar sudut CAO ya, CAO itu sama dengan CAB, sudut CAB dikurang sudut OAB. Kali ini adalah 73 dikurang 60 derajat, ini besarnya 13 derajat, bisa sudut CAO. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. AOB adalah garis tengah ya. Kita sekarang ke nomor 3. AOB adalah garis tengah, berarti AOB diameter ya, garis tengah. Jika besar A, B, C 63, yang ini 63 derajat, dan besar ABD sini 49 derajat ya, maka besar sudut CAD. Berapakah CAD? Nah, dalam materi segi 4 tali busur gitu ya, segi 4 tali busur berlaku. Nanti kalau mau tahu pembahasan segi 4 tali busur, nanti Budian buat pembahasannya ya. Nah, dalam segi 4 tali busur itu berlaku sifat seperti ini, segi 4 tali busur ya. Jadi yang pertama, jumlah seluruh sudut ya, seluruh sudutnya dalam segi 4 tali busur itu adalah 360 derajat. Yang kedua, besar sudut yang berhadapan, itu jumlahnya 180 derajat. Jumlahnya sama dengan 180 derajat, sehingga ini kan ACBDA itu adalah segi 4 tali busur ya, masing-masing tali busur AC, tali busur CB, BD, dan AD. Nah, itu sudut yang berhadapan juga 180, sehingga ketika kita mau mencari besar sudut dari ACAD, sudut CAD, dia berhadapan dengan sudut CBD ya, dengan sudut yang ini berhadapan, sehingga sudut CAD itu ya tambah sudut CBD itu sama dengan 180 derajat. Berarti sudut CAD, di mana CBD yang ini itu adalah 63 ditambah 49 ya. Maka nanti tinggal kita pindah ruas aja ya. Berarti sudut CAD ya sama dengan 180 dikurang 63 tambah 49, 112 ya, 12. Berarti ini kalau kita kurangin, maka hasilnya adalah 68 derajat. Itu adalah besar dari sudut CAD. Kita lanjut di soal berikutnya. Luas tembereng yang diarsip pada gambar berikut. Tembereng ini yang merah ya. Oke. Luas tembereng itu yang merah ini. Mencari luas tembereng gitu ya.
luas tembereng itu adalah luas juring dikurang luas segitiga. Nah, luas juringnya ini berarti sama dengan 1/4. Kenapa? Karena ini 1/4 lingkaran ya, atau 90/360 derajat. 1/4 kali pi kali r kuadrat dikurang luas segitiganya setengah kali alas kali tinggi. Kita masukin ya, berarti 1/4 kali 22/7 kali r nya 21 kali 21 kali 21 dikurang setengah kali 21 kali 21 ya, karena ini alasnya yang ini, tingginya juga yang ini gitu ya. Nah, ini bisa kita coret ya, 21 sama 3. Kemudian ini 22 kali 3 66, 66 kali 21 1386, ini per 4 dikurang. Nah, yang ini berarti 21 kali 21 441 ya, 441/2. Maka nanti kita tinggal bagi 1386 dibagi dengan 4, maka dia nilainya 346,5 ya, dikurang 441 berarti 220,5 ya. Nah, maka nanti di sini kita tinggal kurangkan yang 346,5 ya, 346,5 kita kurangkan dengan 220,5, berarti ini nanti luasnya 126 ya cm persegi. Oke, selanjutnya yang nomor berikutnya diketahui besar BOD. Nah, ini BOD nya kan bisa yang ini bisa yang ini ya gitu. Nah, tapi di sini yang kita ambil adalah BOD nya besar sudut yang sebelah sini, sering ini. Kenapa? Karena ini kan kurang dari 180 ya. Kalau BOD yang reflektifnya itu lebih besar dari 180. Ini 110 ya. Besar BCD ini. Nah, ini nggak bisa langsung pakai tali busur ya, karena BO sama OD itu bukan tali busur, itu jari-jari. Nah, sekarang kita lihat yang ini sudut BAD ya, BAD yang ini dia adalah sudut keliling ya. Ini sudut keliling dengan sudut pusatnya yang ini, sudut pusat. Kenapa? Karena dia menghadap ke busur yang sama, yaitu busur BD, menghadap ke sini ya. Nah, maka nanti kita dapat nih sudut, saya pindah ke sini ya, sudut BAD itu sudut keliling, berarti setengah dari sudut pusat, setengah dari BOD. Maka ini adalah setengah kali 110 sama dengan 55 derajat. Tapi bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah besar sudut BCD. BCD-nya itu adalah, nah ini baru ABCD itu segi 4 tali busur, sehingga berlaku sifat yang sebelumnya, yaitu sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat, sehingga besar BCD adalah 180, kita kurangi 55 derajat, maka besarnya adalah 125 derajat gitu. Selesai.